Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru, yakni pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Richard Eliezer diagendakan menjadi terdakwa pertama yang akan mendengarkan tuntutan jaksa. Sementara itu, satu sisi kita juga akan melihat dalam agenda sidang secara paralel bahwa saat ini pemeriksaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati juga akan diperlangsungkan pada hari ini. Dan untuk selengkapnya saat ini kita akan segera bergabung bersama dengan rekan Marcel Tumudo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, selamat pagi. Apakah sudah ada tanda-tanda sidang akan segera dimulai untuk agenda pembacaan tuntutan Richard Eliezer? Marcel? Ya, Marvin, saat ini persidangan nampaknya sebentar lagi akan dimulai karena dari pihak terdakwa Richard Eliezer sudah memasuki ruang persidangan. Dari pihak tim penasihat hukum ini juga sudah ada di ruang persidangan. Pihak jaksa juga kami melihat sudah mulai berdatangan. Artinya setiap pihak yang terlibat dalam persidangan ini sudah hadir. Tinggal menunggu kedatangan dari tim majelis hakim untuk nantinya bisa segera membuka persidangan. Sesuai dengan agenda, hari ini Richard Eliezer menjadi terdakwa pertama dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Yosua yang akan dibacakan tuntutan oleh pihak jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa mengajukan waktu selama 2 minggu, tetapi kemudian majelis hakim meminta agar tuntutan dapat dibacakan dalam waktu 1 pekan atau tepatnya hari ini sejak persidangan agenda terakhir ini digelar pada minggu lalu dengan memeriksa Eliezer sebagai terdakwa. Karena ini sudah memasuki tuntutan, tentu akan dibacakan nanti bagaimana jaksa melihat keterlibatan dari Richard Eliezer dan apa kemudian hukuman ataupun pasal-pasal yang akan dituntut oleh jaksa. Membahas lengkapnya terkait sidang tuntutan Eliezer ini, saya akan berbincang bersama dengan penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat pagi, Bang Roni. Sehat, Bang? Selamat pagi, Mbak Marcella. Sehat selalu. Terima kasih. Oke, Bang Roni, kalau sudah kita saksikan ya proses pembuktian dari Richard Eliezer, bagaimana tim penasihat hukum menganalisis nantinya tuntutan dari jaksa akan seperti apa? Ya, kami tentunya melihat bahwa fakta persidangan sudah menjelaskan ya terkait dengan sikap batin dari Richard Eliezer, kemudian terkait dengan patuh dan taat, dan juga yang terkait yang paling penting adalah perintah. Karena ini merupakan konstruksi hukum yang sedang kami bangun, tim penasihat hukum, saya dan rekan-rekan, bahwa Richard Eliezer ini di bawah perintah, sudah sangat jelas, sudah terungkap di persidangan. Kemudian ahli yang dihadirkan oleh jaksa juga sudah menjelaskan terkait ada daya paksa, yang dimana daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP. Kemudian juga menjelaskan terkait dengan Richard Don Plegan, kemudian orang yang menyuruh, kemudian Richard sebagai alat. Nah, sebagai alat itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana. Itu adalah teori hukum pidana. Itu sudah terungkap di persidangan, Mbak Marcella. Jadi kami optimis bahwa proses dari penuntutan tentunya melihat dari sisi fakta persidangan. Mengingat juga bahwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang sangat kooperatif, bekerja sama juga dalam proses persidangan maupun proses penyidikan. Jadi kami melihat bahwa seharusnya di mana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Richard mendapatkan reward. Tetapi dalam hal ini Mbak Marcella, tanpa mendahului dari jaksa penuntut umum, kami menghargai proses dari yang sedang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Selebihnya seperti yang orang tua Richard Eliezer sampaikan, bahwa kami menyerahkan kepada Tuhan dan kami percaya bahwa proses ini berkeadilan untuk Richard Eliezer dan kami serahkan kepada jaksa penuntut umum. Kalau dari dakwaan ini kan Richard didakwakan pasal yang sama dengan Ferdy Sambo yang disebut sebagai pelaku utama, diduga pelaku utama, yakni pasal 340 ya, Bang. Hukuman maksimalnya pun pidana mati. Apakah tim penasihat hukum juga melihat unsur perencanaan ini tidak ada sebenarnya di Eliezer, termasuk juga unsur turut serta, Bang? Iya, kalau terkait dengan perencanaan kan kita sudah lihat ya, bahwa fakta persidangan yang disampaikan bahwa ketika Richard Eliezer dipanggil kemudian dia berdoa, di mana kalau kami melihat bahwa konstruksinya adalah dilihat bahwa itu adalah sikap tenangnya. Tetapi fakta persidangan yang terungkap ketika kita menghadirkan ahli psikolog klinis yang mendampingi Richard Eliezer dari bulan Agustus, yang
mengassessment dan hasil assessment tersebut itu tidak diperiksa oleh Mbak Lisa. Jadi Mbak Lisa ini menyerahkan kepada 3 orang, di mana orang yang memeriksa hasil pemeriksaan dari Mbak Lisa, itu rekannya dia, psikolog juga, tidak mengetahui nama yang diperiksa ini siapa. Jadi dikasih nama X. Dan hasil pemeriksaan tersebut, di mana hasil pemeriksaan tersebut buat Richard Eliezer, atas nama Richard Eliezer, di situ sampaikan bahwa sisi psikologinya Richard Eliezer bahwa dia ini anak yang sangat patuh dan taat. Kemudian dia tidak bisa menolak perintah, kemudian ketika menghadapi situasi yang sulit, dia tidak bisa mengelola perintah dengan baik, atau dia tidak bisa ini karena ada keadaan takut. Kalau Romo Magnis Suseno sampaikan ada dilema moral dan suara hati juga, itu kan sudah disampaikan. Kalau dari Mas Reza Indragiri sudah sampaikan bahwa ada teori menyampaikan bahwa Richard Eliezer ketika dia tidak bisa melaksanakannya, tentunya bisa juga itu terjadi pada dirinya. Nah, ini sebenarnya kan sudah terjadi. Jadi tanpa pun kemarin Mas Albert Taris juga menyampaikan dari sisi aspek pidana bahwa seorang yang diperintah kemudian berdasarkan perintah jabatan tidak bisa dipidana. Selain dari keterangan ahli, kita juga sudah mendengarkan kesaksian atau dari saksi-saksi fakta ya. Dan sejauh ini masih ada beberapa perbedaan keterangan, bahkan sampai terakhir terdakwa lain juga diperiksa. Bagaimana menerjemahkan perbedaan keterangan ini, Bang? Misalnya soal beda perintah hajar dan tembak, atau soal pertemuan di Saguling untuk menceritakan skenario, bagaimana, Bang? Jadi kalau di rumah Saguling adalah perintahnya tembak ya, Ricky Rizal dan Richard Eliezer, itu berkesesuaian, walaupun kalimatnya berbeda tetapi ada kata tembak, itu kita garis bawahi. Nah, faktanya adalah saat ini Richard Eliezer keterangannya tidak berdiri sendiri, keterangannya berkesesuaian dengan terdakwa yang lain. Contoh Ricky Rizal yang menyampaikan tembak ada perintah, iya, kemudian terkait juga berlutut, iya, di TKP Duren 3 ya, kemudian FS maju sama seperti Richard Eliezer. Kemudian kalau kita melihat bahwa dijanjikan uang sama, Ricky Rizal Kuatmaruf, kemudian membersihkan DNA itu sama seperti keterangan Richard Eliezer. Yang awal persidangan ini Richard Eliezer sendiri, kemudian di ujung persidangan ini Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Kalau saya lihat malah keterangan FS berdiri sendiri, bertolak belakang dengan keterangan terdakwa lainnya. Kita perdalam lagi soal status atau permohonan sebagai justice collaborator-nya. Harapan tim penasihat hukum pasti itu akan diperkuat ya nanti dalam tuntutan. Tapi apa sebetulnya yang bisa menjadi dasar bagi JPU untuk memperkuat lagi status dari JC Eliezer? Iya, kalau kita lihat bahwa Richard Eliezer dalam persidangan ini kooperatif, menunjukkan rasa hormat kepada persidangan, pengadilan, majelis hakim, dan jaksa penuntut umum, sehingga kami melihat bahwa ada hal yang memang harusnya menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum ya. Kalau kita lihat juga bagaimana Richard Eliezer ini dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, tidak membuat masalah ini menjadi kabur. Malah Richard Eliezer, karena dia sadar bahwa posisi dia sebagai justice collaborator, dia membuat terang kasus ini. Kalau kita lihat majelis hakim sampaikan bahwa yang membuka kotak Pandora ini adalah Richard Eliezer. Satu lagi, Bang, setiap kali persidangan untuk Richard Eliezer ini selalu ramai. Ini cerita di baliknya ya, selalu ramai dengan banyak simpatisan atau pengunjung sidang yang riuh meneriakan namanya. Ini sebenarnya datang dari mana saja, Bang? Dan apakah ada pesan-pesan khusus misalnya dari mereka yang ingin ditunjukkan dukungan kepada Richard? Iya, Mbak Marcella, kalau kita lihat ya, saya sempat ngobrol juga dari mana, Bu. Saya tanyakan kan pendukung yang datang di setiap persidangan. Ada yang datang dari Aceh, ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang dari Lampung, ada yang datang dari Purwakarta. Jadi buat kami ini adalah hal yang positif. Kenapa? Karena ini bentuk dukungan dari masyarakat yang hadir secara sukarela memberikan support moral kepada Richard Eliezer dalam hal mendapatkan keadilan. Jadi kami melihat ini hal positif dan kami berterima kasih kepada publik, dukungannya baik, positif. Karena apa? Richard Eliezer sudah sampaikan dari awal, dia mengakui kesalahannya, dia meminta maaf kepada keluarga dan dia siap. Nah, ini merupakan hal baik di mana Richard Eliezer dalam proses persidangan ini juga pun konsisten gitu. Jadi kami berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan publik selama ini dan tentunya juga dari Metro TV dukung.
Baik, terima kasih Bang Roni Talapesi selaku tim kuasa hukum dari pihak Richard Eliezer tadi sudah memaparkan seperti apa fakta-fakta persidangan yang sudah dicatat. Boleh kembali ke dalam ruangan persidangan Bang karena sepertinya sebentar lagi akan dimulai ya. Bang Roni terima kasih. Marvin dan pemirsa itu tadi beberapa keterangan ataupun penegasan yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer yakni Roni Talapesi bahwa sudah ada sejumlah fakta-fakta persidangan yang memang dicatat oleh pihak tim penasihat hukum bahwa yang meyakinkan mereka bahwa Richard Eliezer ini tidak memenuhi sejumlah unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya seperti unsur perencanaan ataupun secara motif pribadi ini dikatakan oleh pihak kuasa hukum tadi Richard sebetulnya tidak memiliki motif secara pribadi untuk bisa melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Bahkan kami sedikit rangkum ataupun kutip lagi Marvin bahwa kalau melihat keterangan dari para ahli baik yang itu didatangkan oleh tim penasihat hukum ataupun didatangkan dari jaksa penuntut umum ada beberapa yang berbicara soal relasi kuasa kemudian situasi psikologis dari Richard Eliezer yang berada di bawah tekanan ataupun sulit bagi dia untuk bisa menolak perintah jabatan. Bahkan dikatakan ada dilema moral di dalam diri Eliezer ketika berhadapan dengan Verdi Sambo. Ini tentunya kalau dari sisi Richard Eliezer melihat sebagai keuntungan yang diharapkan bisa meringankan tuntutan terhadap Richard Eliezer. Apalagi statusnya sebagai justice collaborator yang sudah diajukan kepada majelis hakim, tentu ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan dari jaksa. Apakah nanti jaksa meminta majelis hakim untuk mengabulkan atau justru untuk tidak atau menolak permohonan justice kolaborator dari Richard Eliezer. Kita akan nantikan bersama Marvin dan pemirsa terkait dengan sidang pembacaan tuntutan bagi Richard Eliezer. Marvin. Baik, Marcel, kemudian bagaimana dengan Putri Chandrawati yang juga dijadwalkan diperiksa sebagai terdakwa kali ini? Ya, untuk hari ini juga ada jadwal persidangan bagi terdakwa Putri Chandrawati yang akan diperiksa sebagai terdakwa. Kalau soal jam berapa nanti persidangan Putri ini akan dimulai, akan sangat tergantung dari berjalannya sidang tuntutan bagi Richard Eliezer karena perkara keduanya ini ditangani oleh majelis hakim yang sama sehingga tentu harus menunggu persidangan Richard Eliezer ini dimulai berakhir sebelum nanti sidang bagi Putri Chandrawati akan dimulai. Dari pantauan kami sejauh ini kami masih akan mengonfirmasi lagi apakah Putri Chandrawati juga sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau sesuai dengan jadwal maka seharusnya ia sudah datang begitu dan nantinya akan menunggu dahulu di ruang tahanan untuk nantinya dapat dihadirkan dalam ruang persidangan. Dalam agenda pemeriksaan terdakwa nantinya terdakwa Putri Chandrawati akan diajukan sejumlah pertanyaan dari pihak majelis hakim, jaksa ataupun dari tim penasihat hukumnya sendiri. Kalau berkaca dari pemeriksaan terdakwa sebelumnya, pendalaman dalam persidangan ini akan secara kronologis menyangkut peristiwa di rumah Magelang atau juga di rumah Saguling sampai di TKP Duren 3. Bicara soal terdakwa Putri Chandrawati secara spesifik, kami memperkirakan apa yang akan didalami ini juga akan dimulai dari peristiwa di rumah Magelang karena ada satu pengakuan yang sangat krusial terkait dengan motif pembunuhan adalah soal tuduhan Yosua kurang ajar yang sebelumnya diceritakan Putri Chandrawati kepada suaminya Verdi Sambo. Kemudian diketahui dari fakta persidangan maksud dari kurang ajar ini adalah Putri mengaku mendapatkan perlakuan dilecehkan atau pelecehan seksual dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sejauh apa keterangannya ini bisa dipercayai atau bisa dibuktikan dalam persidangan, tentu kita akan nantikan pendalaman lebih lanjutnya dalam pemeriksaan Putri sebagai terdakwa hari ini. Karena kalau kita juga dengarkan kesaksian atau pernyataan dari Verdi Sambo,
cerita Putri inilah yang membuat ia sangat emosi, marah, dan juga hendak mengklarifikasi langsung kepada almarhum Yosua. Yang mana ketika pertama kali Verdi Sambo bertemu dengan Yosua di rumah Duren 3, ia mendapatkan respon dari Yosua yang menurutnya responnya ini menantang ketika ditanyakan oleh Verdi Sambo. Respon itulah yang kemudian membuat Verdi Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar. Tapi di sisi lain, Richard mengaku perintah yang diberikan oleh Sambo adalah untuk menembak Yosua pada saat itu juga. Kemudian peran Putri juga tentu akan didalami soal pengetahuannya tentang pertemuan Verdi Sambo dan sejumlah ajudannya di rumah Saguling. Apakah Putri Chandrawati kemudian mengetahui tentang hal itu, kemudian juga mengetahui soal pemberian atau janji sejumlah uang dan penggantian handphone yang ditawarkan dari Verdi Sambo kepada para ajudannya. Ini juga menjadi materi-materi yang nampaknya akan didalami dalam persidangan Putri Chandrawati pada siang hari nanti. Kita nantikan bersama Marvin dan juga pemirsa perkembangan dari perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Demikian Marvin. Baik, terima kasih Mas Ratu Mudo. Kami akan nantikan informasi terkini dari Anda selanjutnya. Terima kasih.